Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Asti Amanda, Hadir. Andriano, Hadir, Bu. Anita Kardia, Saya Bu. Cindy Aulia, Saya Bu. Delta Natuliu, Saya Bu. Dinda Tara, Saya Bu. Haikal, Hadir, Bu. Farel, Hadir, Bu. Charlie Adira, Hadir, Bu. Lesta Julia, Saya Bu. M. Raffi, Hadir, Bu. M. Rizky, Saya, Bu. Nabila, Saya Bu. Jesti, Saya Bu. Windy Elsa, izin. Oke, Rahma Putri, Hadir. Rania Sari, Hadir. Lesti Anggraini, Hadir. Windy, Hadir. Sahrul, Hadir, Bu. Sausabila, Hadir. izin. Sahrin, Hadir, Bu. Tinta. Izin. Oke, sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita nanti. Hari ini Ibu minta doanya dipimpin oleh Rizky. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita di pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pelajaran sebelumnya, di pertemuan pertama kita tentang fluida statis, kita sudah belajar tekanan-tekanan yang ada pada fluida. Apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan? Dinda, coba. Gaya dan luas permukaan benda. Yang mempengaruhi tekanan ada gaya dan luas Luas tekanan. Apa hubungannya? Semakin besar luas permukaannya, tekanannya semakin kecil. Ya, kemarin waktu kita demonstrasi pakai pena ya. Nah, setelah itu kita juga sudah belajar tentang tekanan hidrostatis. Apa rumus tekanan hidrostatis? Oke, boleh. Rho kali G kali H. Oke, rumus tekanan hidrostatis adalah Rho dikali G dikali H. Oke, terima kasih ya nak. Rho itu apa? Rho itu Massa ya, Rho adalah massa dikali G gravitasi. gravitasinya. Kemudian kalau H kedalamannya. Semakin dalam tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Nah, pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar salah satu hukum yang ada di fluida statis, yaitu ada hukum utama hidrostatis. Dia masih ingat apa bunyi hukum utama hidrostatis? Oke, coba Raffi. Semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat sinis memiliki tekanan yang sama. Oh iya, benar sekali ya. Jadi bunyi hukum utama hidrostatis, titik tertentu pada kedalaman yang sama mempunyai tekanan yang sama. Nah, hari ini kita juga akan belajar salah satu hukum yang ada di hidrostatis. Kalau kemarin kita belajar di hukum utama hidrostatis, hari ini kita belajar di hukum Pascal. Sebelum kita mulai ke hukum Pascal, coba perhatikan video ini dulu. Alat yang dipakai untuk mengangkat mobil yang biasa digunakan untuk mencuci mobil itu apa sih? Kita simak videonya yuk. Hai internet, kembali lagi di channel Ikami Indonesia. Nah, bagi kamu yang biasa mencuci mobil di tempat car wash, kamu pasti pernah melihat alat untuk mengangkat mobil yang sedang dicuci. Tapi apa kamu tahu nggak sih itu alatnya? Bagi kamu yang belum tahu, itu adalah hidrolik mobil yang gunanya untuk membantu mengangkat suatu barang yang berat sehingga memudahkan untuk melakukan pekerjaan. Nah, hidrolik mobil ini sangat membantu bagi para pengusaha car wash karena hidrolik ini mampu mengangkat mobil dan sang pencuci dengan leluasa, mampu membersihkan mobil di seluruh area tersulit sehingga mobil sangat mudah dicuci dan dibersihkan. Untuk spesifikasi
spesifikasi hidrolik mobil tanda HI kami ini mampu mengangkat beban hingga 4 ton loh, dan tinggi angkat hidrolik ini mencapai 1,5 meter, serta hidrolik ini bisa diputar 360 derajat, membuat hidrolik ini menjadi andalan para pengusaha cuci mobil. Oke. Nah, itu tadi salah satu penerapan yang ada di hukum Pascal. Ya, jadi kita hari ini akan belajar tentang hukum Pascal dan juga penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu mampu mengemukakan prinsip hukum Pascal, kemudian menggunakan prinsip hukum Pascal dalam menjelaskan cara kerja pompa hidrolik, kemudian mendesain atau merancang alat produk yang menerapkan hukum Pascal. Jadi hari ini kamu akan membuat atau merancang alat yang menerapkan hukum Pascal. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan belajar inti kita yel-yel dulu. Masih ingat yel-yelnya? Masih. Jadi kalau ibu bilang, ayo belajar fisika, kalian jawab, ayo fokus, inovatif, semangat, ilmunya kamu suka, aku siap. Oke, siap? Siap. Oke. Ayo belajar fisika. Fokus, inovatif, semangat, ilmunya suka, aku cinta. Oke, orang dulu. Masih semangat? Harus semangat ya. Bagaimana mesin pengangkat mobil bisa mengangkat mobil? Padahal gaya yang diberikan tidak terlalu besar. Mesin pengangkat mobil terdiri dari 2 tabung berhubungan dengan diameter berbeda yang diisi cairan. Gaya tekan sampai ketinggian 1,5 meter. Sampai jumpa. Nah, itu tadi prinsip kerja alat pompa hidrolik yang mengangkat mobil, ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di tempat pencucian mobil di car wash, itu dia menggunakan suatu alat. Jadi mobil yang berat itu bisa terangkat. Hal itu mempermudah orang yang mencuci mobil. Nah, itu merupakan salah satu penerapan hukum Pascal. Bagaimana cara kerjanya? Tadi sudah dijelaskan bahwa adanya reservoir yang meneruskan ke segala arah sehingga mobil tadi bisa terangkat. Bunyi hukum Pascal. Ayo kita baca sama-sama. Apa bunyi hukum Pascal? Menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada benda dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Ya, menyatakan bahwa besarnya tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup itu diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi hukum Pascal ini nama orang ilmuwan yang ini namanya Blaise Pascal. Jadi biasanya sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang sudah menemukannya maka dinamakan hukum Pascal. Jadi Pascal itu nama ilmuwan ini namanya Blaise Pascal. Ya. Perhatikan ini analisis gambar tadi. Jadi kalau tadi kita dalam bentuk video ini ada gambar. Jadi secara analisis di sini ada A1. A1 ini adalah luas penampang 1. Kemudian di sini ada A2. A2 ini adalah luas penampang 2. Apabila pengisap A1 di sini bagian A1 diberi gaya X1, maka gaya ini akan menekan zat cair. Kemudian di sini akan diteruskan ke segala arah yang menyebabkan F2 ini terdorong ke atas. Jadi A1 di sini diberi gaya X1, kemudian diteruskan mendorong gaya F2 di sini sehingga F2-nya naik ke atas. Nah, tekanan ini diteruskan oleh pengisap A2. Jadi besarnya tekanan untuk A1, besar tekanannya adalah P dikali A1 yang ini. Sementara untuk tekanan yang kedua di sini besarnya adalah P dikali dengan A2. Ya, rumus hukum Pascal di sini bahwa tekanannya tadi diteruskan segala arah dan sama besar. Karena di sini P1 nilainya sama dengan P2. P ini tekanan, jadi tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Nah, rumus tekanan ini kan sudah kalian
P-nya di sini tekanan, F-nya adalah gaya, A-nya adalah luas penampang. Contoh soal. Ada sebuah dongkrak hidrolik masing-masing penampangnya 3 cm dan 120 cm. Besar yang mana? Yang 3 cm atau 120? 120 cm. Berapakah gaya minimal yang harus dikerjakan pada penampang kecil? Penampang kecil berarti yang 3 cm ya. Untuk mengangkat mobil yang beratnya 8.000 Newton. 8.000 Newton ini kira-kira letaknya di atas 3 sini, penampang sini 3 atau 120? 3. Penampang mana? Iya, penampang 120. Jadi berapa gaya minimal yang harus dikerjakan pada penampang kecil? Berarti kalau ini A1, intinya adalah F1. Untuk mengangkat mobil yang beratnya 8.000 Newton, berarti ini adalah F2. Jadi 120 cm adalah A2. Nah, tadi rumusnya adalah P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka F1-nya di sini sama dengan A1 per A2 dikali dengan F2. Jadi 3 per 12 dikali 8.000 sama dengan 2.000 Newton. Maka gaya yang diberikan pada penampang 1 sebesar 2.000 Newton. Nah, kamu perhatikan di sini bahwa dengan gaya 2.000 Newton dia bisa mengangkat mobil yang beratnya 8.000 Newton. Artinya dengan gaya yang kecil dia bisa mengangkat beban yang besar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang hukum Pascal? Tidak ada. Sudah paham semua? Paham. Ini beberapa penerapan hukum Pascal. Jadi penerapan hukum Pascal ini sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi mulai hari ini kalian sudah bisa melihat apa saja penerapan hukum Pascal dalam kehidupan kita. Contoh yang sering kita temui di sini adalah dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik ya. Jadi kalau misalnya ban motor atau ban mobil ini ya, ban mobilnya bocor itu dia dipakai dongkrak dulu ya. Nah, dongkrak ini juga penerapan hukum Pascal. Kemudian ada rem hidrolik. Rem hidrolik itu rem. Kalau misalnya di motor kan remnya ada rem kaki. Di mobil ada rem kaki. Kakinya pakai ya. Dia menggunakan rem hidrolik. Kemudian ya boleh yang sepeda juga. Kemudian mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, ini yang sudah kita lihat di videonya tadi. Kalau di car wash itu ya alat cuci mobilnya dia menggunakan mesin pengangkat hidrolik. Kemudian ada piston hidrolik pada ekskavator yang jalan-jalan ke mall naik eskalator, kemudian lihat ekskavator dia menggunakan hukum Pascal dalam pembuatan alatnya. Kemudian yang paling sering ini ada tensimeter. Tahu tensimeter? Tahu tensimeter. Ukur tekanan darah. Ternyata alat ukur tekanan darah ini juga dia menggunakan penerapan hukum Pascal. Artinya banyak sekali penerapan hukum Pascal yang ada di sekeliling kita yang sering kita jumpai. Ya. Ayo buka LKPD-mu, buatlah rancangan alat hidrolik bersama kelompok. Jadi hari ini Bu minta kalian nanti duduk per kelompok, buatlah rancangan alat hidrolik bersama kelompokmu. Jadi silakan digunakan handphonenya, silakan di-searching. Kalian mau menggunakan atau membuat alat apa itu silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian kalian gambar di LKPD bentuk rancangan kamu. Setelah selesai kamu gambar, kamu foto. Kemudian kamu kirim ke WA Ibu. Nanti setiap kelompok itu presentasi di depan. Nanti Ibu tayangkan gambar yang sudah kamu buat. Jadi kamu tinggal menjelaskan gambarnya ini, kemudian alatnya ini, alat yang digunakan ini dan cara kerjanya nanti seperti ini. Itu ya. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, kalau jelas silakan duduk per kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok pada di sini ya. Hari ini ganti. Kelompok 1 jadi sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5.
Untuk pembuatan proyeknya itu diisi, misalnya hari pertama dimulainya sore ini. Jadi day 1 itu hari pertama dibuat hari ini tanggal, kemudian di rumah siapa ngapain? Deskripsinya. Paham? Paham. Jadi dibuat ya. Jadi jadwal pembuatan proyek. Kemudian hari keduanya nak buat apa? Dibuat di situ. Itu kan jadwalnya. Rencana kamu untuk pembuatan proyek. Oke, jelas ya? Jadi hari ini silakan dulu buka HP-nya, dicari penerapan hukum pascal yang akan kamu buat, diisi di LKPD-nya. Jangan lupa digambar. Setelah gambarnya selesai, silakan difoto, kirim ke WA. Jelas? Jelas anak-anak? Silakan dikerjakan. Jam 8.28. Ini kami tulisan jam 8.28. Tangan dua itu. Kamu buat yang mana? Ada diskusi kelompok. Nama alatnya ngomong. Oke, silakan digambar rancangannya. Bagi yang sudah selesai menentukan alat apa yang akan dibuat, silakan ambil alat dan bahannya di meja sebelah kiri kalian. Ya, masing-masing kelompok perwakilannya ambil alat dan bahannya di situ. Di sini ya, kamu pakai suntian yang mana? Jangan pano. Kalau ke pano, awak salah. Kami salah. Apa? Sudah sampaikan ya. Ininya juga. Memang. Ini aku pakai kau. Kunci di mana kunci? Saya tuntut ini panjang dia. Saya potong nanti. Itu apa? Benar.
mana sih kakak? Kamu berapa? Berapa banyaknya? Ini ya? Kamu fotonya? Sebikar aja. Ini ya? Yang siapa? Ini kan naik turun. Aku lengkap deh. Buatan situ. Di tempat Selama proses pembuatan jangan lupa video. Nanti video ini diedit tunggu ke ibu. Jadi yang nilai edit ke video juga ya. Video yang paling baik, alat yang paling baik dapat hadiah. tuh.
Tiga ya. Pasti benar ada di Balik, Bu. Nah, belum. Nah, ya. Ini ya. Ya. Yang sudah difoto kirimin kelompok berapa? I'm sorry. Saya semangat. Belum bangun pagi, sebelum itu jam 3 lah, karena kita berdoa. Tadi kali kapal itu. Dia bisa ini sudah baca. Ini anak mau. Sudah kelompok 1 sudah? Kelompok 3 sudah. Oke. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 2. Ini mau nikah. 1,
Buat supaya dan bersiap dan konsentrasi dan dan nama arahnya Ini apa? Ini bisa sama. Dengan bukan ini tidak membaik.
Semangat. Oke? Siap? Siap kan? Kita mulai ya. Ayo tepuk semangat. Oke, semangat ya. Ice breaking dulu. Satu pelajaran kita dulu ya. Lalu nanti setelah ini kita akan mempresentasikan hasil rancangan kita. Heka, lupa Heka. Ya, kita ice breaking sebentar dulu. Taruh sini. Kanan, angkat tangan kanan. Coba, tetangkan dulu. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Nah, sekarang kalau dibalik, kalau ibu ngomong kanan, kamu angkat tangan kiri. Sambil ngomong kanan, jadi mulutnya suara. Jadi kamu ngomong kanan. Bilang ngomong kanan, tapi angkat tangan kiri. Yang salah kelompok itu yang siap. Mulai. Angkat tangan kanan. Oke, kita ulangi lagi ya. Pertama ibu bilang dulu kita sama-sama kanan, kiri. Kanan, kiri. Nanti ibu ngomong baru kanan, kamu bilang kanan, angkat tangan kiri. Apa-apa dari ibu. Kalau sekarang kita masih kanan. Angkat tangan kanan. Kelompok tiga dulu ya. Silakan kelompok tiga dulu. Ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil rancangan yang kami buat tadi, yang akan dipresentasikan oleh Haikal Saputra. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama bahannya dan nama-nama yang akan dibuat. Mini hidrolik press namanya ini. Bahan-bahannya
Stick yang sudah dirancang seperti ini, stick yang belum dirancang, suntikan, selang, dan tutup botol yang sudah Dari botol. dipotong. Apa nama alatnya tadi? Apa nama alatnya tadi? Ini apa? Ini hydraulic press. Ini hydraulic press. Oke, bagaimana? Baiklah, ada yang mau ditanyakan? Ya. Tanya kelompok lain menanggapi boleh. Silakan yang ingin bertanya, misalnya alat bantunya apa, kapan dibuatnya. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin bertanya. Cara menggunakannya gimana? Maksudnya itu sontek yang bagian mana yang memberi tekanan? Situ ada suntik. Ini bagian bawah. Tolong saudara kembali. Ini suntikan ya. Jadi yang bekerja itu suntikan ini, jadi yang menekan itu suntikan ini. Suntikan bawah yang menekan ini. Iya. Kita bawah, kita di bawah ya. Baiklah, apa sudah paham? Paham. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan saudara Lesti. Ya. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin bertanya kegunaan alat ini apa? Kegunaan alat ini kalau dia Ya betul ini kan tadi. Iya lagi. kegunaan ini kalau dia besar untuk menghancurkan barang-barang yang besar, kalau dia ini menghancurkan semacam buah-buahan itu tomat, semacam buah anggur itu. Itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggaknya lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hidrolik yang akan dijelaskan saudara Nesta. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang rancangan kami untuk membuat dongkrak hidrolik. Di sini sudah kita lihat ada stick, suntikan, dan sumpit, paku payung. Di sini suntikan kita rancang menjadi bentuk silang-silang sampai 2 atau 3 rancangannya. Dan suntikan kita jadikan 2. Satu yang kecil dan satu yang besar. Yang kecil untuk mendorong suntikan yang besar yang akan menaikkan dongkrak tersebut. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap. Baik. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa fungsi alat tersebut? Siap, terima kasih. Alat ini adalah untuk mengangkat beban, seperti mengangkat mobil, misalkan banyak pecah. Nah, kan tidak mungkin mengangkat mobil pakai tangan. Nah, jadi kita angkat dengan menggunakan dongkrak hidrolik ini. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Berikan contoh alat itu di kehidupan sehari-hari. Baiklah, contoh dongkrak di kehidupan nyata adalah dongkrak untuk mengangkat mobil. Kegunaannya untuk mengganti ban mobil. Atau tidak seperti untuk alat mengangkat mobil di tempat cucian.
kami jelaskan, kami iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan maju kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan rancangan bahan derek hidrolik yang akan dijelaskan oleh Cindy. Baiklah, seperti yang ada di gambar, alat dan bahan yang kami perlukan untuk membuat derek hidrolik. Ini kardus dipotong kecil, petak untuk sebagai penyangga suntikan. Dan ini tutup botol untuk sebagai roda. Ini kawat untuk mengaitkan yang akan diderek. Ini lidi sebagai penyambung, stick juga sebagai tiangnya. Dan ini suntikan, ada 2 suntikan yang kami gunakan. Ini sebagai penekan untuk mengangkat derek, untuk mengangkat barang yang akan diderek. Baiklah, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan mengenai proses yang kami buat? Mana kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Itu yang kamu presentasikan derek hidrolik itu kegunaannya untuk apa sih? Sekian terima kasih. Seperti menderek mobil, Mainan. jika besar dia akan menderek mobil besar. Jika dia kecil, dia mobil kecil. Mobil mainan mungkin ya, kalau yang ini ya. Apakah ada contoh lain selain derek hidrolik? Ada seperti yang apa yang Ada seperti yang dibuat oleh kelompok 3 yaitu mini hydraulic press. Ya untuk mengangkat mobil yang misal kan yang kami yang siap untuk menghancur. Kan yang kami tadi untuk menghancur. Bukan pakai derek. Tidak merapikannya ini kelompok ini tadi kelompok kami. Mobil mogok kalau di kehidupan nyata. Kalau miniaturnya misalnya mengangkat bahan benda-benda yang kecil, misalnya mobil mainan. Nah, kalau Raffi pengen nanya kegunaannya yang lain, tadi ke kelompok 3 dan di kelompok 5. Bukan kegunaan nih, maksud Raffi itu derek itu apa, harus di mobil beda. Oh, itu maksud Raffi. Jadi Raffi itu nanya apa manfaat lain selain menderek mobil itu ya? Iya. Oh, itu adalah. Misalnya nih, untuk kalau misalnya ada orang membersihin jendela di gedung yang tinggi, pakai ini kan ya? Iya. Boleh sampai Itu apa? Pemadam kebakaran. Oke, pemadam kebakaran misalnya. Oke. Nah, kan? Contoh lainnya adalah Contoh lainnya adalah seperti pemadam kebakaran. Itu kan kalau ada kebakaran dia tuh nak naik ke perusahaan yang tingkat atas ya. Nah, dia naik itu pakai rambut kan. Nah, itu salah satu contohnya. oke, seperti itu. Bagaimana? Oke, jelas Raffi? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil perancangan kami yang akan disampaikan oleh Ricardo. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan rancangan derek hidrolik.
Bahan ini setik. Ini suntikan yang besar. Ini suntikan yang kecil. Ini untuk mengangkut beban misalnya mobil. Ini selang. Ini kawat kecil. Ya, baiklah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya kelompok lain atau yang ingin menanggapi? Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 1. Baiklah, kalau di kehidupan nyata, fungsi dari bahan tersebut apa? Alat tersebut apa? Oke, fungsi nyatanya apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, 3. Kegunaan di dunia nyata yaitu ekskavator. Ekskavator. Dah. Bisa juga. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, saya dari kelompok 5 ingin bertanya, di mana hukum Pascalnya bekerja? Diberi tekanan oleh suntikan besar melalui selang ke suntikan kecil dan didorong ke setik es krim untuk mengangkat beban yang ada di sini. Mobil misalnya, buah mobil merah. Kami bisa sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang kami buat, yaitu derek hidrolik yang akan dijelaskan oleh saudari Lesta. Saudari Lesta. Baiklah, di sini kami memiliki proyek derek hidrolik. Di sini derek hidrolik menggunakan stick. Sticknya digunakan sebagai tiang dan sebagai lengan dari derek. Kemudian kami menggunakan 2 suntikan, 1 suntikan kecil dan 1 suntikan besar. Di mana suntikan kecil berfungsi untuk sebagai pendorong dan suntikan besar sebagai pengangkat. Kemudian kami juga menggunakan selang. Di sini selang sebagai penghubung antara suntikan kecil dan suntikan besar. Kemudian kami juga menggunakan paku untuk melubangi stick agar bisa mudah untuk disambungkan. Kemudian juga kami menggunakan lidi di sini untuk agar mudah berputar atau naik turun. Dan yang terakhir kami menggunakan triplek untuk sebagai alasnya. Fungsinya untuk mengangkut beban, contohnya pada mobil, proyek pembangunan gedung, agar mudah untuk menaikkan barang pada lantai yang lebih tinggi. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Saya menyangka. 5 ingin bertanya, kenapa selangnya di bawah setik? Itu gambar apa ya? Setik tersebut ada 2 setik, jadi dia ada lubang bawahnya di antara setik tersebut. Juga di tengah. Iya. Antara 2 setik. Dikampit. Iya. Baiklah, saya bertanya sebentar ya. Apabila rancangan derek hidrolik yang Anda buat tidak bekerja dengan baik, lantas apa yang Anda lakukan? Mengulang aja. Ya, kami akan membuat ulang lagi. Yang dan akan membuatnya lebih baik daripada sebelumnya. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun.
Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mempresentasikan semua rancangan yang akan kalian buat. Jadi tugas berikutnya adalah silakan kalian lanjutkan membuat rancangannya di rumah. Tadi sudah Ibu bagikan jadwal pembuatan proyeknya. Silakan isi jadwalnya, kemudian dilaksanakan pembuatan proyeknya. Jangan lupa selama proses pembuatannya divideokan. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke. Kesimpulan. Sekarang kita ke tahap kesimpulan, yaitu apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, prinsip hukum Pascal, bunyinya apa, kemudian contoh penerapan hukum Pascal itu apa saja. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke. Coba Ricardo, apa kesimpulannya? Oke, apa bunyi hukum Pascalnya? Bunyi hukum Pascal yaitu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada pengidak dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Oke, jadi bunyi hukum Pascal adalah bahwa tekanan yang diberikan pada pengidak dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Oke, berikutnya penerapan hukum Pascal. Ada yang bisa menyebutkan penerapan hukum Pascal? Silakan ya, tangannya. Oke, coba Rizky. Apa contoh penerapan hukum Pascal? Pompa hidrolik, Terus? rem hidrolik, Ya. dongkrak hidrolik, Kemudian? kampas hidrolik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Oke ya? Oke, ini ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu kita menemukan beberapa penerapan dari hukum Pascal yang sudah kalian buat rancangannya, proyeknya yang akan kalian kerjakan di rumah nanti. Sampai sini ada pertanyaannya? Ya. Oke. Untuk evaluasi pada hari ini kita akan melakukan kegiatan evaluasi melalui quizzes. Jadi silakan dibuka HP-nya, diambil lagi HP-nya. Kita akan melakukan quizzes secara langsung, jadi langsung keluar nilainya nanti. Link itu. Oke. Iya, itu ada. Sudah? Kamu nak linknya ya? Sabar. Mungkin punya tadi Bu. Oke, aku bagikan linknya di sini. Masuk di quiznya? Ya, ada nomor handphone di share linknya tadi. Oke, sudah ketemu? Sudah terbuka belum? Kerjakan quiznya. Langsung. Yang sudah masuk silakan diakses linknya.
Oke, sudah selesai ya untuk evaluasi hari ini. Jadi khusus untuk hari ini memang soal ini soal-soal dasar ya, pengertian hukum pascal, penerapan hukum pascal, ada sedikit hitungannya ya Nak ya. Sudah lihat tadi siapa yang paling tinggi di atas tadi? Haika. Siapa? Haika. Di bawahnya menyusul Ida. Lagi bola. Siapa yang di atas? Lihat hasilnya. Dinda. Karena Dinda mengerjakan duluan selesai. Jadi di sini nilai tertinggi ada Dinda dan Eka. Dua tertinggi ya. Hari ini gua ambil nilai dua tertinggi. Yang pertama ada Dinda dan Eka. Jadi Dinda itu poinnya 10, benar semua. 100%, kemudian Haikal itu menyusul di bawahnya ada 90%. Nah ini hadiah untuk Haikal dan Dinda. Ya. Lagi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Seru belajar ini? Seru.
maka sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aikal. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi